Selamat sore semuanya. Kita kali ini berada di Bendungan Selorejo. Hari ini kita dalam acara Ruang Cerita KKN Desa Kaumrejo. Yang kali ini kita kedatangan tamu kita, Mas Muhammad Zainal Abidin. Oke, Mas anggota Muhammad, KKN. Anggota KKN. Hari ini mungkin kita bisa sedikit cerita, Mas Abidin. Bisa dipanggil siapa ini? Mas Zen bisa, terserah seenaknya Om ini. Oke, yang enak Mas Zen ya, Mas Zen. Iya, Mas Zen. Oke, mungkin ini Mas Zen. Gimana ceritanya kok bisa KKN di sini? Ya itu untuk pemilihan peserta itu sebenarnya Mas, langsung dari kampus. Jadi kita tidak bisa memilih. Oh, kita mau di daerah mana itu nggak bisa. Kampus itu ada beberapa daerah sih. Ada berapa Mas Zen? Ada banyak. Untuk di Ngantang ini ada 2 kelompok. Oh, ada 2 kelompok ya? Iya, 2 kelompok itu di Desa Kaumrejo yang saya tempati. Ya. Yang kedua itu di Desa Banjarjo, sini deket. Oh iya di utara sini. Kebetulan juga di utaranya Bendungan sini ya? Iya, semuanya. Deket. Oke. Untuk setelah kedatangan ke sini, apa yang Mas Zen dan teman-teman anggota KKN Desa Kaumrejo yang dirasakan ataupun apa yang dijumpai? Yang dijumpai banyak ya. Saya ceritakan rutenya dulu ya. Mungkin. Oke, siap. Kita KKN itu seperti apa rutenya? Oke, boleh bagus. Nah, kita itu KKN ada selama 3 bulan Mas. Oke. 3 bulan. 3 bulan itu gak langsung kita membawa proker dari kampus. Oh iya. Ini yang membuat beda di Alkolam ini. Sangat berbeda ya. Jadi gini Mas. Ini serius. Oke, iya. Jadi saya ceritakan begini ya. Di bulan pertama itu kita melakukan survei ke masyarakat door to door. Oh, jadi rumah ke rumah ya? Iya, selama 1 bulan. Boleh. Tujuannya itu untuk menentukan proker nanti kita itu apa. Jadi gak langsung dari kolam, oh ini bawa proker ini. Enggak, beda. Oh, jadi enggak seperti kampus-kampus yang lainnya. Ketika datang ke KKN itu sudah membawa proker. Contohnya ketika anak teknik datang KKN ke desa dengan produk mungkin mesin ataupun apa. Enggak beda sekali. Karena tema yang diusung dari kampus itu judulnya itu Desa Maslahah gitu. Oh iya. Desa Maslahah dan keluarga Maslahah itu. Bagus itu bagus. Itu. Oh iya. Oke, silakan. Ini kita juga sewantai sambil ngopi. Ini jajannya juga ada. Iya. Kalau mau yang dingin-dingin ini juga ada esnya. Oke. Ya segitu masih kita lanjut lagi. Ya lanjut, oke boleh. Bulan pertama itu survei. Iya. Untuk bulan kedua itu kita ada kunjungan bukan kunjungan, ada namanya itu Focus Group Discussion. Nah, FGD ya. FGD yang kemarin itu. Betul. Ya, betul sekali. Itu ada 1 dan 2. Ya. Itu yang pertama itu untuk menentukan hasil survei itu muncul isu apa dari hasil survei. Gitu. Yang kedua FGD 2 itu untuk menentukan proker yang akan kita laksanakan. Seperti itu. Jadi dijaring dulu ya. Dari hasil survei kita menemukan isu dan dari hasil isu itu kita jaring lagi, kita saring untuk menjadi program kerja gitu. Benar. Oke. Biar lebih tepat sasaran gitu ya. Iya, lebih tepat sasaran. Bagus. Untuk bulan ketiga baru kita melaksanakan program. Oke. Gitu. Iya. Itu tadi. Jadi gambaran kasarnya seperti itu. Terus hambatan apa saja sih yang Mas Zen? Nah, ini mungkin yang perlu diceritakan kepada teman-teman ruang diskusi, ruang podcast lah ya, ke teman-teman semuanya untuk sharing kendala, kesulitan, keluh kesah ya apa saja ya, mungkin nanti bisa buat evaluasi buat pengalaman teman-teman yang tahun depan KKN juga, biar hal yang dirasakan Mas Zen dengan teman-teman biar tidak terulang lagi. Apa coba kendalanya, problem yang dar-dar itu? Ini Mas, dar-dar ini yang utamanya, viral kemana-mana gitu Mas. Iya. Viral. Oke. Ya, jadi kita kan 1 bulan itu melakukan survei. Iya. Nah, di tengah-tengah kita proses survei itu Mas, tiba-tiba kita diberhentikan oleh pihak desa. Loh, oleh survei. Iki bahaya ngono. Dihentikan ya sampai dihentikan sampai dihentikan.
gak nyongko kan. Parah iki. Parah. Apa sih yang membuat kok sampai diberhentikan? Padahal kan dari awal kan sudah bagus lah. Tujuannya kita dengan tema desa maslahah. Ya Kok mungkin sampai diberhentikan dari surveinya itu apa? mungkin itu ya, untuk penyebab diberhentikan itu satu. Itu alhamdulillahnya ya, di Desa Komrejo ini kepala desanya alhamdulillah ini tindakan yang sangat good menurut saya ini. Overprotective terhadap keamanan masyarakatnya. Bagus lah, itu tugasnya Karena kepala desa, Mas. iya, seperti itu. Itu benar juga. Yang kedua itu mungkin karena ada miskomunikasi antara pihak kampus ranting atau mungkin mahasiswa sendiri ke desa awal pas kita pembukaan itu. Iya. Nah, kenapa kok saya katakan overprotective? Karena ketika kita di survei itu meminta untuk mencantumkan nomor koordinat, titik koordinat angka itu rumah, serta foto rumah masyarakat. Dari situ kita pas ada salah satu teman kita survei ke kepala desa, loh, saya sama kepala desanya tanya begini, loh, ini kok menyantumkan nenek iki titik koordinat, kate dibom lah ya apa ngono. Iya, itu memang data privasi lah. Akhirnya diberhentikan. Saya nggak bilang salah tindakan kepala desa, enggak. Betul, sudah bagus itu. Oke. Iya. Good itu. Oke, bisa diminum dulu nggak apa-apa. Kita santai saja sambil menikmati waktu sorenya di Bendungan Sidoarjo. Sore hari memang. Bendungan Sidoarjo. Mancing bisa di sini, mancing. Bisa sekali. Di sini ikannya alhamdulillah juga besar-besar kalau mau makan ya. Kalau mau mancing kecil-kecil. Kalau mau makan di sana itu besar. Iya, di besar ya. 45.000. Iya, betul. 45.000 sudah dapat ikan besar mancingnya. Plus masak ya. Oke, lanjut ke topik tadi. Apa tadi pertanyaannya? Sampai di Pak Kepala Desa. Jadi berhentikan. Akhirnya apa? Kita stuck gak melakukan apa-apa selama kurang lebih 3 hari kayaknya itu. Jadi nganggur ya? Nganggur. Nah itu juga ya mahasiswa seneng lah kalau nganggur. Iya. Iki enak iki. Yang pusing ketua sama wakil. Iki opo iki ya solusinya ya opo iki ngono. Oke. Nah, akhirnya setelah konsultasi ke pihak kampus, survei kita diberhentikan Pak, gini-gini. Mungkin ketua yang konsultasi itu ya. Iya. Akhirnya pihak kampus datang ke desa dan menjelaskan ke kepala desa, bikin forum pertemuan ranting kepala desa gitu. Akhirnya survei boleh dilanjutkan. Oke. Akhirnya kita lanjut survei. Oke, menyinggung tadi sama jelaskan ada pihak ranting. Itu bagaimana maksudnya ada pihak ranting? Gini, ranting NU ya, Mas? Ranting NU. Karena kerjasama antara Al-Qolam dan Nahdlatul Ulama ini, KKN ini loh, KKN kita ini itu dibentuk atas kerjasamanya Al-Qolam dan ranting NU. Jadi kita KKN ini menggunakan ada namanya metode PAR. Itu PAR. Kita membantu desa, bukan kita kayak jadi bos di desa itu bukan. Jadi kita membantu ranting NU. Karena kerjasamanya antara Universitas Al-Qolam dan Nahdlatul Ulama. Betul. Oke, bagus. Makanya ada keterlibatan ranting di situ juga. Oke. Itu ya. Mungkin cerita sekilas awal dari perjalanan KKN teman-teman Universitas Al-Qolam di ruang cerita KKN Universitas Al-Qolam. Mungkin kita bisa berlanjut lagi di pertemuan podcast yang akan datang karena mengingat waktu juga sudah menunjukkan kenteng adzan maghrib. Kita juga mau menjalankan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu tadi. Jadi untuk closing statement-nya ini dari saya apa dari ini? Dari sampean sama sing saya kok. Oke. Ini saya simbolkan bahwasannya komunikasi antara beberapa pihak di dalam suatu kegiatan itu sangat penting dijalankan agar tidak terjadinya miskomunikasi dan menyebabkan kegiatan yang akan kita lakukan, akan kita laksanakan sampai terkendala bahkan sampai dihentikan. Itu untuk closing statement-nya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjutkan untuk minumnya, kalau mau rokokan monggo. Oke.